polusi udara itu paling berpengaruh kemana gitu ya. Seperti tadi saya sampaikan TBC itu polusi udara kecil lah pengaruhnya. Polusi udara itu besarnya di PPOK, pneumonia dan asma. Tapi karena PPOK itu sifatnya kronis, berkepanjangan, kita konsentrasi yang kita ukur adalah pneumonia dan asma dan juga ISPA. Ini ISPA tidak ditulis di sini ya. Jadi infeksi atas dan infeksi bawah gitu, infeksi saluran pernafasan dan infeksi paru. Nah, di halaman selanjutnya kita bisa lihat ini guidelines WHO, Pak. Jadi guideline WHO yang harus diperhatikan itu ada 6. Ya. 4 berbentuk gas, 2 berbentuk partikel. Ya. Yang gas itu adalah ozon, NOx, SOx, dan CO. Jadi ozon, nitrogen, sulfur, dan karbon. Itu yang berbentuk gas. Yang berbentuk partikel itu ada PM10, particulated matters, itu ya. Itu artinya 10 mikro ya. Nah, PM2,5 itu jauh lebih kecil. Yaitu particulated matters dengan ukuran 2,5 mikron. WHO tuh kasih target-targetnya. WHO tuh kasih target-targetnya dan targetnya dia adalah kadar per 24 jam dan kadar per tahun. Jadi dia ukur rata-rata per tahun dan rata-rata per hari. Biasanya ngukurnya begitu. Itu ada 6, 4 gas, 2 partikel. Ini yang diminta standarnya diukur oleh WHO. Dan mana yang di halaman berikutnya kita lihat mana yang paling berbahaya. Yang paling berbahaya adalah partikel 205. Karena ini partikelnya kecil sekali, bisa masuk ke pembuluh darah, turun ke paru, sehingga hampir di semua negara yang polusinya tinggi, yang diukur adalah partikel 2.5 mikron. Ini yang diukur ya. Dan sumbernya ini dia dari mana? Sumbernya dari pembakaran. Pembakaran dari karbon. Bisa pembakaran karbon yang ada di bensin untuk transportasi, bisa pembakaran karbon yang ada di PLTU, bisa juga pembakaran karbon yang ada di industri yang banyak pembakarannya seperti smelter, industri baja, itu kan butuh heating ya, pemanasan, bisa juga pembakaran sampah, karena ada unsur karbonnya. Nah ini adalah partikel yang paling tinggi korelasinya ke penyakit-penyakit yang di depan tadi, yaitu infeksi saluran atas, infeksi paru, dan juga sebagian dari asma. Nah, WHO halaman ini baru menurunkan targetnya. Coba balik lagi. Tadi sebelumnya WHO tuh ngasih targetnya untuk jangan kembali yang tadi. Untuk particulate matter 2,5, target WHO itu untuk rata-rata 24 jam tuh 55. Untuk rata-rata 1 tahun itu 15. Itu yang dipakai di Permenkes dan Permen KLHK. Tapi tahun ini WHO mengeluarkan aturan baru, diperketat sama dia. Jadi untuk PM2,5 yang ini berbahaya bagi kesehatan, sangat berbahaya bagi kesehatan karena ukurannya sangat kecil, standarnya adalah rata-rata 24 jam 15. Rata-rata 1 tahunnya 5. Dan semua negara belum ada yang ngerubah aturannya kecuali Cina. Jadi justru Cina yang paling ketat. Nah, kemarin juga ada diskusi, nanti saya bisa sampaikan hasil diskusinya gimana. Karena kalau itu kita diturunkan sesuai dengan standar WHO, itu bisa ada dampak non kesehatannya gitu ya. Tapi Bapak Ibu tahu WHO mengeluarkan, jadi penyakitnya adalah infeksi atas atau ISPA, infeksi paru atau pneumonia, itu yang paling besar. Itu disebabkan oleh polusi udara. Polusi udara itu terdiri dari 4 polusi gas dan 2 polusi partikel. Nah yang paling bahaya adalah polusi partikel. Partikelnya ada yang PM10, ukurannya 10 mikron, ada yang PM2,5, ukurannya 2,5 mikron, ini yang paling bahaya. Karena dia bisa masuk sampai ke paru, sampai pembuluh darah dan ngerusak dan menyebabkan infeksi. Nah PM2,5 ini yang biasa diukur di semua negara yang polusinya tinggi. Dan standarnya baru diperketat sama WHO, yaitu 15 untuk rata-rata per hari, 15 mikrogram per meter kubik, dan sedangkan rata-rata 1 tahunnya 5. Ya. Dan Indonesia belum ubahnya, rubah baru Cina. Next slide. Nah ini datanya dibandingkan dengan WHO. Ya, dibandingkan dengan WHO. Jadi kita nggak pernah memenuhi standarnya WHO. Dan kalau dilihat di sebelah kanan makin lama makin naik. Di
di sebelah kanan itu kan, mulai Januari 2023 tuh yang di cat di atas naik. Dan itu berkorelasi dengan kasus ISPA di DKI. Jadi kasus infeksi saluran pernafasan atas di DKI yang tadi 50 ribuan, naik dia. Naiknya jadi sempat 200 ribu, 150 ribu, jadi 3 kali, 4 kali. Jadi mudah-mudahan nanti Pak Heru sebagai PLT Gubernur DKI gitu bisa menangani ini gitu ya, karena ini jadi tugas berat juga untuk Gubernur DKI. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.